Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Saputra. Saya ingin menjelaskan apa itu sistem informasi, sistem, dan subsistem beserta kesimpulannya. Sistem informasi menurut para ahli. Menurut Robert A. Leach, sistem informasi merupakan suatu sistem yang ada di dalam suatu organisasi yang dapat mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial serta kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Menurut Henry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur yang diorganisasikan dan jika dieksekusi, maka akan menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan serta pengendalian yang ada di dalam. Menurut Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon, sistem informasi dapat diartikan sebagai rangkaian komponen yang saling berhubungan dan berguna untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi guna mendukung suatu pengambilan keputusan serta pengawasan pada sebuah organisasi. Menurut John McManama, sistem adalah struktur konseptual yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan sistem menurut para ahli. Menurut John McManama, sistem adalah struktur konseptual yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Menurut Abdul Qadir, sistem adalah rangkaian prosedur formal di dalam Menurut Abdul Qadir, sistem adalah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Menurut Fatansyah, sistem adalah tatanan yang terdiri dari komponen fungsional yang saling berhubungan dan bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Subsistem informasi merujuk pada bagian-bagian dari sistem informasi yang memiliki fungsi spesifik dan berfokus pada area tertentu. Contoh subsistem informasi meliputi: 1. Sistem informasi manajemen, mendukung manajemen dengan menyediakan laporan dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. 2. Sistem pendukung keputusan, membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan analisis dan model untuk menganalisis data. 3. Sistem informasi akuntansi, mengelola data keuangan dan laporan akuntansi yang diperlukan untuk laporan dan pengawasan keuangan. Kesimpulannya adalah sistem informasi adalah sebuah rangkaian komponen dan prosedur yang terorganisasi dalam suatu organisasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang berguna dalam mendukung operasi, pengambilan keputusan, serta pengawasan. Sistem sendiri merupakan struktur yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sedangkan subsistem adalah bagian dari sistem informasi yang memiliki fungsi spesifik untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti mendukung manajemen, membantu pengambilan keputusan, dan mengelola data keuangan dalam organisasi. Apa pentingnya sistem informasi manajemen dalam organisasi? Sistem informasi manajemen sangat penting karena membantu organisasi dalam mengelola data dengan lebih efisien, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan memperkuat koordinasi antara departemen.
Apa perbedaan teknologi informasi dan sistem informasi? Teknologi informasi atau disebut TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang digunakan untuk mengelola informasi. Sedangkan sistem informasi atau disebut SI menggunakan TI sebagai komponen, namun berfokus pada pemrosesan data untuk mendukung operasional dan strategi organisasi. Teknologi informasi dan sistem informasi saling terkait karena TI berfungsi sebagai dasar atau fondasi bagi SI. Teknologi informasi adalah elemen yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan perangkat komunikasi lainnya yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengelola data. Sistem informasi, di sisi lain, adalah aplikasi TI yang melibatkan proses manusia dan teknologi untuk mengelola dan menganalisis data yang guna menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Apa karakteristik dan arsitektur sistem informasi? Karakteristik sistem informasi yaitu 1. Integrasi. Sistem informasi mengintegrasikan berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, dan pengguna sehingga menjadi satu kesatuan yang fungsional. 2. Dinamisme. Sistem informasi bersifat dinamis karena dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. 3. Berbasis data. Sistem informasi dikelola menggunakan data yang diolah menjadi informasi yang berguna. 4. Dukungan pengambilan keputusan. Sistem informasi didesain untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. 5. Kreativitas. Sistem informasi seringkali memiliki antarmuka yang interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui input data dan mengakses informasi dengan cepat dan mudah. 6. Keamanan. Sistem informasi memiliki kebutuhan fitur keamanan yang andal untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan ancaman cyber. Arsitektur sistem informasi. 1. Arsitektur terpusat. Dalam arsitektur terpusat, semua data dan proses dikelola di satu lokasi pusat, seperti mainframe. 2. Arsitektur client server. Model ini mengandalkan hubungan antar client dan server. 3. Arsitektur basis layanan atau disebut SOA. SOA mengadopsi pendekatan layanan terpisah yang dapat saling berkomunikasi. 4. Arsitektur berbasis cloud. Dengan adopsi cloud computing, sistem informasi kini dapat dijalankan di lingkungan cloud. Apa personel dan pengembangan SI dan tugas dari personel TI? 1. Manajemen proyek. Tugasnya adalah mengelola keseluruhan proyek pengembangan termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan menyelesaikan proyek tepat waktu. 2. Analisis sistem. Menganalisis kebutuhan pengguna, mendesain spesifikasi sistem, dan menghubungkan komunikasi antar pengguna dan pengembang. 3. Desain sistem. Bertanggung jawab untuk merancang arsitektur sistem yang mencakup antarmuka pengguna, basis data, dan perangkat lunak. 4. Pengembang perangkat lunak. Tugasnya membangun dan menguji perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang disusun oleh analisis dan desainer. 5. Administrator basis data. Tugasnya adalah mengelola, merancang, dan menjaga basis data agar data tetap aman, akurat, dan efisien. 6. Penguji kualitas. Tugasnya adalah melakukan pengujian sistem
untuk memastikan perangkat lunak berjalan sesuai spesifikasi tanpa bug. 7. Spesialis jaringan. Tugasnya adalah mengelola infrastruktur jaringan untuk mendukung sistem informasi. 8. Support dan pemelihara. Tugasnya adalah menyediakan bantuan teknis bagi pengguna sistem, menangani masalah pasca implementasi, dan memelihara sistem agar selalu opsional. Demikian jawaban yang saya berikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.